Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Berbicara mengenai support dan resisten, teman-teman pasti sudah tahu ya cara menemukan support dan resistennya. Ada banyak sekali caranya. Kalau kemarin saya share di videonya XM itu ada 6 cara ya. Jadi bisa menggunakan puncak lembah, kemudian bisa menggunakan area sideway dari chart ya, dari candlestick ya, atau menggunakan area di mana ada badan candlestick yang pendek ya, yang bentuknya kecil-kecil, itu bisa digunakan. Kemudian bisa menggunakan garis trendline, bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan Fibonacci dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali cara menentukan area support dan resisten. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan support dan resisten itu sehingga bisa diterapkan ke dalam strategi trading yang kita lakukan. Oke, itu mungkin sebagai kuncinya ya, sebagai kuncinya, dimana kalau kita tidak paham mengenai itu ya kita tidak bisa mendapatkan cuan dari forex ya. Sebenarnya strategi support dan resisten ini bisa digunakan di semua aset finansial, di semua instrumen investasi, saham bisa, forex bisa, kripto juga bisa ya, asalkan ada chartnya, ada candlesticknya juga, dan bisa dianalisa seperti yang kita lakukan pada forex atau saham atau ya instrumen yang lainnya ya. Oke, langsung saja kita lihat di chart ya supaya lebih paham. Nah, ketika melihat chart seperti ini, teman-teman harus menyiapkan strategi kalau bisa lebih dari satu, minimal 2 strategi ya. Kenapa kok minimal 2? Ya karena pergerakan market itu 2 arah ya. Kalau nggak naik ya turun. Di forex seperti itu ya, untuk strategi yang digunakan. Jadi misalnya nih, kita sudah punya strategi ini, marketnya akan naik nih, dan kita bisa siap-siap open posisi buy. Oke, kalau seandainya marketnya itu tidak benar-benar naik, karena kita walaupun sehebat apapun kita dalam melakukan analisa teknikal, pasti tetap akan ada salahnya juga ya. Ya, kita harus menyiapkan strategi selanjutnya, strategi yang kedua, supaya ketika marketnya itu turun, kita bisa meminimalisir dari strategi pertama tadi. Kalaupun strategi yang pertama tadi belum terbuka ya, belum open, atau strategi yang pertama tadi masih bersifat pending order, berarti kita bisa mendapatkan keuntungan di pergerakan market yang lain seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kalau melihat market seperti ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah cari area support dan resistennya. Oke, kita gunakan rectangle ya. Kalau di trading view lebih mudah. Ini menggunakan MetaTrader 4, jadi harus ambil secara manual. Nah, seperti ini. Kita ambil area puncaknya, area puncak di sini, dan lembahnya itu ada di sini ya. Untuk lembah terdekat ada di sini. Jadi ini sebagai area supportnya. Kita pakai garis trend saja. Ini sebagai area support. Oh, tidak kelihatan ya, warnanya hitam soalnya. Tak ganti jadi warna merah. Oke, nah ini ya, kayaknya merah terlalu bercampur dengan harga bid dan asknya, jadi tak rubah jadi warna magenta. Oke, nah sip, jadi lebih terlihat bersinar. Nah, ini area support dan resistennya sudah ketemu. Sekarang gimana eksekusinya? Strategi yang akan digunakan apa? Ya, kita cari lagi nih untuk meyakinkan arah trennya ke arah mana ya. Oke, dengan menggunakan garis trend, kita bisa buat garis trend seperti ini. Ya, berarti trennya itu masih naik dan sekarang kondisi market itu sedang koreksi turun. Kita bisa open posisi ketika marketnya itu tembus turun ke bawah, berarti kita bisa open posisi di bawah sini ya, di area bawah. Berarti kita ambil saja dari area ini sampai ke dasarnya ini. Oke, nah jadi kalau mungkin kejauhan di sini bisa dipendekkan lah sampai
segini ya. Jadi ketika tembus area ini, teman-teman bisa open posisi sell di situ. Ya, bisa dipasang dengan menggunakan pending order sih ya. Ini strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, jika seandainya marketnya itu terus meneruskan trennya, berarti kita harus open posisi buy ya. Dan open posisi buy targetnya tentunya ada di sini. Cuman open posisinya di area mana? Kalau open posisinya di area sini kan terlalu jauh ya. Berarti kita ambil area antara tengah-tengah di sini, kita cari resisten yang paling dekat, yang ekstra paling dekat ya. Nah, kita gunakan puncak ini, puncak dari candlestick terbaru. Nah, ini kan juga ada di belakangnya juga. Kalau kita tarik, ini ada pergantian candlestick ya di sini. Berarti bisa digunakan sebagai area untuk pasang pending order buy di sini, dan targetnya tentunya di sini. Jadi kita dapat keuntungan berapa ini dari strategi yang kedua, 170 pip ya. Lalu ini yang ke strategi pertama tadi, targetnya sampai mana? Kita bisa cari area support yang terbaru ya, yang kedua. Berarti di sini bisa, di sini juga bisa. Kita cari yang paling dekat dulu. Nah, di sini. Berarti kalau kita open posisi di sini, profit yang didapat sekitar 190 ya, hampir sama. Plus minus hampir sama. Target seperti itu, target segitu ya, antara 100 sampai 200 pip di pasangan mata uang Euro USD itu masuk akal sekali. Ya, jadi kalau teman-teman trading di forex, di mata uang, di falas gitu ya, target 100 sampai 200 pip ya, itu masih masuk akal. Jadi jangan dipaksakan untuk mencari target sampai 500 atau bahkan 1000 pip kalau teman-teman tradingnya cuman satu hari saja ya. Nah, sekarang kita cari di market yang lain. Karena market-market itu pergerakannya juga akan berbeda-beda. Nah, sekarang kalau di market yang seperti ini nih, ini marketnya kan nggak karu-karuan ya. Kita mau open posisi di mana kita nggak tahu ya, karena ini pergerakannya ranging, dan range dari atas ke bawah ini sekitar 500 pip ya. Kalau teman-teman open posisi di sini, berarti targetnya ya sekitar di area sini. Oke, kita tentukan dulu support resistennya. Support resisten, ini resisten, ini supportnya. Agak tinggi sedikit, dipaskan ini badan candlesticknya ya. Oke, ini area yang mungkin bisa kita pasang sebagai targetnya ya. Sekarang strategi pertama yang bisa kita buat untuk entry posisi, kita bisa entry posisi di mana? Oke, pertama strategi pertama kita bisa ambil atas atau bawah ya. Oke, kita ambil atas dulu. Kita cari area resisten terdekatnya ya dengan menggunakan rectangle. Nah, oke. Pakai rectangle ini sangat bermanfaat. Tapi lebih enak ya, karena kita bisa mengatur areanya itu lebih tebal, sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya areanya berbalik, kan pergerakan market itu tidak pasti ya, bisa saja bergeraknya atau berbalik arahnya itu membutuhkan space yang tebal seperti ini. Jadi kita butuh yang namanya rectangle ini. Nah, berarti strategi pertama, kalau kita open posisi buy, kita bisa open posisi buy di atas ini ya. Kita ambil dari area resisten yang ada di sini ya, di pergantian candle ini dan ini ya. Kita ambil dari tebelnya candle ini. Jadi kita open posisi di atas ini, targetnya sampai sini dapat 100 pip. Oke. Terus strategi yang kedua, kalau marketnya itu turun, berarti kita open posisi di, kita ambil di sini ya, kita pakai ini. Jadi kita geser ke belakang ya, di sini. Nah,
Kita open posisinya di area sini, berarti dapat sekitar sama 100 pip juga ya. Itu strategi yang bisa gunakan. Ini salah satu strategi trading yang bisa teman-teman gunakan, yaitu dengan membuat beberapa strategi dalam satu kali entry posisi. Jadi harus dibuat rencana cadangannya supaya kalau pas marketnya bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa tetap dapat cuan. Lalu coba kita lari ke gold ya, karena gold ini beda, targetnya juga beda ya. Oke, di gold kita bisa melihat bahwa area support resistennya itu sudah jelas ya, di resisten di sini, support di sini ya, dan supportnya ini juga di belakangnya sudah dilewati oleh dua lembah. Resisten juga sama, di sini ada puncak ya, ada pergantian candle juga. Ini yang dijadikan sebagai take profitnya, atau kita bisa membuat ini sebagai area untuk entry-nya ya. Kita menunggu. Kebetulan hari ini juga ada berita ya, dan efeknya bisa terlihat volatil. Nah, oke, strategi yang pertama kita open posisi sell di sini. Targetnya tentunya adalah di sini. Nah, ini targetnya. Kemudian strategi yang kedua, kita open posisi buy di atas sini. Targetnya di sini. Berapa? Coba kita hitung ya, rata-ratanya. Oke, ini dapat 500 pip. Lalu yang di bawah dapat 600 pip ya. Jadi lebih tinggi kalau kita trading di gold. Nah, memang itu sih perbedaan trading di gold. Kenapa di gold itu resikonya lebih tinggi dan di forex resikonya lebih rendah. Jadi saran saya buat teman-teman yang pemula, silahkan teman-teman trading di forex terlebih dahulu sebelum teman-teman trading di gold. Itu. Nah, ini ya. Jadi harus siapkan minimal 2 strategi ketika teman-teman akan trading, sehingga kalaupun marketnya itu berbalik arah, kita bisa memanfaatkan market tersebut. Dan juga ketika entry posisi selalu gunakan pending order supaya kita itu ketika entry posisi ada area konfirmasinya ya, ada area konfirmatornya. Kalau kita entry asal entry saja ya, kita bisa boncos nanti. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Saya harap teman-teman bisa dapat insight baru ketika trading nanti menggunakan strategi atau ilmu yang saya sharingkan di video kali ini. Dan semoga teman-teman juga diperbanyak ya profitnya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa gabung di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Teman-teman bisa dapat sinyal dari GainHunter selama 14 hari gratis ya. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.